tetapi pewahyuan yang berasal daripada Tuhan, yang sanggup merubah arah kehidupan kami sehingga transformasi terjadi. Hidup kami diubahkan, dipimpin, semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam satu nama kami berdoa dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat GPPS Efrata yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Waduh, lemes banget Bapak Ibu. Lebih semangat, selamat pagi, shalom. Berapa banyak percaya Yesus ada di sini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Senang kembali berjumpa semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Dan mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, temanya adalah The Generosity Mindset. Generosity Mindset. Pikiran yang murah hati, pikiran yang mau jadi berkat, pikiran yang mau bantu orang lain, mau memberi. Dan ini yang akan kita bahas bersama. Dalam dunia ekonomi ada satu istilah yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Yang istilah ini disebut dengan scarcity. Scarcity. Scarcity ini adalah sebuah keadaan yang menggambarkan bagaimana kebutuhan dan keinginan manusia itu begitu besar. Jadi kebutuhannya itu besar, keinginannya besar, bahkan cenderung tidak terbatas. Keinginannya besar, kebutuhannya besar, tidak terbatas. Tapi di saat yang bersamaan, sumbernya untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Keinginannya tidak terbatas, sumbernya untuk memenuhi itu terbatas. Jadi sangat berlawanan. Satu pihak keinginannya tidak terbatas, selalu mau lagi, mau lagi, mau lagi, dan mau lagi. Tapi sumbernya untuk memenuhi itu terbatas. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan manusia pada dasarnya menjadi pribadi yang egois. Maunya hanya terima. Mau menerima, dan menerima saja. Karena keinginannya besar. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 26 berkata demikian. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Keinginan yang tidak terbatas itu bernafsu sepanjang hari. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Jadi gini Bapak Ibu, pada dasarnya manusia, kita semua adalah pribadi yang suka menerima. Kita suka menerima. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ngomong kalau kita adalah orang benar. Kalau kita semua adalah orang benar, maka kita punya mindset yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Kita adalah orang yang suka memberi. Karena dikatakan orang benar memberi tanpa batas. Suka memberi. Pada dasarnya ada orang yang memang maunya itu minta-minta terus. Tangannya selalu terbuka, meminta-minta terus. Tapi Tuhan ingin kita menjadi berkat. Memberi, dan memberi. Dan inilah yang akan kita bahas. Sebuah pola pikir. Cara berpikir yang baru. Yang saya sebut the generosity mindset. Pikiran yang suka memberi. Suka berbagi. Suka menolong orang lain. Nah, dalam Alkitab ada satu tokoh yang terkenal. Dan kita tahu semua siapa tokoh ini. Tokoh ini adalah Abraham. Abraham adalah satu orang tokoh yang diberikan oleh Tuhan namanya generosity mindset. Pola pikir yang mau memberi. Pola pikir yang mau berbagi. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Aku, Tuhan, akan membuat engkau Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Abraham itu diberkati sama Tuhan. Tapi ada tujuan akhirnya. Supaya dia menjadi berkat. Dia diberkati dengan tujuan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan ngomong nih sama Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tempatnya di Haran menuju tanah Kanaan. Di situ Tuhan ngomong, Abraham, lu tak berkati, tapi dengan satu tujuan, menjadi berkat. Jadi bukan tanpa alasan orang yang namanya Abraham itu diberkati. Tapi ada tujuannya, lu diberkati Tuhan. Karena tujuan akhirnya
Lu harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Dan inilah mindset baru kita. Pola pikir kita. Saya mau jadi berkat. Coba ngomong sama-sama 1, 2, 3. Saya mau jadi berkat. Lebih keras 1, 2, 3. Saya mau jadi berkat. Nah itu mindset kita. Pola berpikir kita yang baru nih. Saya mau jadi berkat. Saya harus jadi berkat. Nah hari ini yang akan kita pelajari adalah nilai, value. Nilai-nilai dari generosity mindset. Dari pola pikir yang mau jadi berkat itu ada nilainya. Jadi orang-orang dengan generosity mindset, orang-orang dengan pola pikir yang suka memberi, itu menjalani kehidupannya dengan nilai. Bukan asal, bukan setiap hari lewat tanpa ada nilai yang dia pegang, tapi ada nilai yang dipegangnya. Nah ada 3 nilai dari generosity mindset yang Tuhan ingin kita menghidupinya. Yang pertama, nilai yang pertama, memberi membawa sukacita dan berkat. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kita miliki nih, memberi membawa sukacita dan berkat. Itu harus ada nih di pikiran kita, di mindset. Selama orang itu punya mindset, punya pikiran gini, memberi rugi. Memberi itu artinya minus. Memberi itu artinya kurang. Saya berani pastikan, nggak ada orang bisa murah hati. Orang harus punya nilai ini dulu. Memberi membawa sukacita dan berkat. Selama kita berpikir bahwa memberi itu kurang. Memberi itu habis. Memberi itu membuat saldo di rekening berkurang. Orang tidak akan pernah bisa memberi. Tidak akan pernah bisa punya pikiran untuk memberi. Tapi kalau kita punya nilai dalam hidup kita. Karena kita punya mindset yang berbeda. Bahwa memberi itu membawa sukacita. Memberi itu mau berkat dalam hidup kita. Maka kita bisa menjadi orang yang suka memberi. Suka berbagi. Dan nilai ini yang ngomong bukan saya. Nilai ini yang ngomong Yesus sendiri. Dalam kisah 20 ayat 35 ngomong gini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Yang warna kuning kita baca sama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika ayat ini ditulis, ini sesuatu yang mengagetkan. Sesuatu yang mengejutkan. Karena saya tidak menolak bahwa di dalam menerima itu ada sukacita. Saya pun kalau dikasih hadiah, dikasih kado, seneng. Ketika menerima hadiah, menerima gift, seneng. Saya yakin setiap kita ketika menerima hadiah, menerima kado, diberikan sesuatu reward hadiah, pasti seneng kita semua. Tapi Yesus ngomong gini, kalau lu bahagia ketika menerima, coba memberi, itu bahagianya lebih. Itu Yesus ngomong, coba lu memberi. Ketika lu memberi, itu lebih berbahagia. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebanyak 2.000 orang di Amerika Serikat disurvei. 2.000 orang yang suka memberi di Amerika Serikat disurvei. Diriset. Dan hasil surveinya, hasil risetnya dituliskan dalam sebuah buku. Judulnya adalah The Paradox of Generosity. The Paradox of Generosity. Dalam survei terhadap 2.000 orang di Amerika itu, ada 5 manfaat dari orang yang suka memberi. Jadi orang yang suka memberi disurvei, diriset, lalu ternyata orang yang suka memberi itu ada 5 manfaatnya. Ada 5 hasilnya orang yang suka memberi. Yang pertama, orang yang suka memberi itu mengaku bahwa mereka merasa sangat bahagia. Ini hasil riset. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya pengalaman. Ketika kita memberi, tiba-tiba ada sukacita. Saya dari kecil itu diajarin tuh sama orang tua saya. Kalau kamu pergi ke mall, masuk ke toilet, ya, lalu di toilet itu ada cleaning service yang bersih-bersih toilet, yang bantu jagain itu toilet. Ketika kamu keluar dari toilet, kasih dia uang. Tergantung berapa banyak uang yang kamu punya. Kalau kamu punya 10.000, kasih 10.000. Kalau punya 20.000,
kasih 20.000. Kalau kamu diberkati punya 50 atau 100.000, kasih itu 50 atau 100.000. Dan saya praktekkan itu dari kecil. Setiap kali saya masuk mall, pergi ke toilet, saya lihat ada cleaning service yang jaga. Selesai keluar, mau keluar dari toilet, setelah saya buang air, saya kasih uang. Ketika saya ngelihat itu, saya melihat dia terima duit tuh, dia terima uang. Saya ngelihat dia terima itu sukacita. Orang yang menerima pasti sukacita kan, diberi uang dia sukacita. Saya yang ngelihat dia sukacita, itu lebih sukacita lagi. Ketika saya ngelihat happy ya, dia itu happy. Dan coba saya itu bisa dipanggil bos, makasih bos, padahal pendeto Bapak Ibu. Dipanggil bos langsung, hanya dengan ngasih 20.000 dipanggil bos. Makasih bos, terima kasih banyak. Ketika saya memberi dia sukacita, saya lebih sukacita. Ketika kita ngelihat orang di pinggir jalan, minta-minta, kita beri aja 20.000. Itu kita ngelihat dia sukacita, kita lebih lagi sukacita. Ini hasil riset. Orang yang suka memberi, sangat bahagia. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan ini sama seperti yang Yesus katakan. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Manfaat yang kedua, orang yang suka memberi, itu terhindar dari depresi. Saya tidak tahu ini logikanya seperti apa, karena ini hasil survei. Tapi kalau saya hubungkan, orang yang depresi, itu kan yang selalu memikirkan dirinya tok, dirinya saja. Masalahku, problemku, tantanganku, baper. Tahu baper Bapak Ibu? Banyak pergumulan, nah itu baper tuh. Jadi masalahnya banyak dipikirin terus. Masalahku, akhirnya dia jadi depresi. Depresi berkepanjangan. Tapi ketika orang mulai belajar memberi, dia mulai memikirkan orang lain. Dia mulai memikirkan gimana caranya membahagiakan orang lain. Gimana caranya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia terhindar dari depresi. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, orang yang suka memberi mengaku bahwa mereka sehat secara jasmani. Jadi ternyata memberi itu bikin sehat. Mungkin karena orang yang suka memberi pikirannya positif, selalu berpikir positif. Jadi pikirannya sehat, mau bantu orang, jasmaninya menjadi sehat. Yang keempat, orang yang suka memberi itu mengaku bahwa mereka mengalami pertumbuhan pada potensi mereka. Terjadi pertumbuhan pada potensi mereka. Potensi itu luas. Potensi dalam dirinya, dalam pergaulannya, networkingnya, pengaruhnya. Karena tanpa kita sadari, ketika kita memberi, ketika kita berbagi kepada orang, itu semua hal dalam diri kita meningkat. Potensi kita meningkat. Seperti yang saya katakan tadi. Memang ada orang yang maunya itu minta-minta terus. Sukanya minta-minta terus. Dalam hidupnya selalu begini nih, selalu mau dapat. Tidak pernah mau memberi, tapi mau dapat. Hanya mau menerima. Bapak Ibu perhatikan, di mana saja, komunitas apapun, di gereja, saya nggak tahu di sini ada komsel atau enggak, di komsel biasanya komunitas pecinta sepeda, kopi, arisan, badminton, pecinta, di komunitas apapun, perhatikan. Ada satu fakta yang unik, menarik, dan nyata. Faktanya gini, dalam komunitas-komunitas ini, termasuk dalam kumpul-kumpul keluarga, ada satu fakta yang unik. Bahwa biasanya di komunitas-komunitas ini, orang yang bawa makanan, itu orang yang itu-itu aja. Dan orang yang gak pernah bawa makanan, juga orang yang itu-itu aja. Dan orang yang kerjaannya ngabisin makanan, juga orang yang itu-itu aja. Dan orang yang kalau makanannya sisa, dikresek, dibungkus. Juga orang yang itu-itu aja. Perhatikan itu di mana aja sama. Komunitas manapun sama. Orangnya itu-itu aja. Tinggal kita pilih. Mau yang bawa makanan, ngabisin makanan, atau yang kalau makanannya sisa, dibungkus. Itu kelihatan dengan jelas di mana aja. Kenapa? Karena udah ada di sini. Di mindsetnya, di kepalanya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Nah, penting kemudian kita renungkan. Kira-kira nih, dari yang selalu bawa makanan, yang gak pernah bawa makanan, sama yang selalu bungkus makanan, kira-kira
potensinya, mana yang akan meningkat. Kita bisa lihat tinggal mana nih, mana yang potensinya bakal meningkat. Bapak Ibu tolong tanya, lebih senang mana? Kumpul sama orang yang selalu bawa makanan? Atau kumpul sama orang yang selalu bungkus makanan? Saya tolong tanya nih, beneran. Meskipun ini buruk ya, meskipun ini jelek, pernah gak sih kita loh, sekali aja seumur hidup, gosipin, ngomongin di belakangnya, orang yang suka bungkus. Ojo kumpul sampai itu. DS saben kumpul, ngresek, bayang loh. Setiap kali ketemu lu dikresek. Bayang loh, melok mana ya? Makanan dikresek. Gula dikresek. Kopi kresek juga. Kita gak seneng kumpul sama orang kayak gitu. Itu potensinya mana nih yang akan meningkat? Tinggal kita perhatikan. Tapi saya yakin itu di gereja saya, Bapak Ibu ya tenang aja. Kalau di sini pasti lebih parah. Enggak saudara, amit-amit. Enggak, amit-amit. Kita pasti ngomongin lah orang kayak gitu setidaknya seumur hidup satu kali. Dan orang kayak gitu potensinya gak bisa naik. Tapi kalau kita punya generosity mindset, pikirannya itu ke gereja saya mau bawa sesuatu. Ke komunitas saya mau bawa sesuatu. Ke arisan saya mau bawa sesuatu. Kumpul keluarga besar saya mau bawa sesuatu. Orang yang kayak gitu potensinya meningkat. Pertumbuhan dalam dirinya meningkat. Karena semua orang pengen kumpul sama kita. Siapa aja pengen deket sama kita. Tapi kalau kita hanya mau mengambil. Orang gak mau kumpul sama kita. Samalah dengan pergaulan. Contohnya kita ngopi atau makan. Makan sama teman-teman lah. Perhatikan dalam pergaulan. 5 orang makan bareng. 5 orang sering makan bareng. Perhatikan. Yang biasanya bayarin. Juga orang yang itu-itu aja. Dan orang yang selalu nebeng. Itu-itu aja. Dan orang yang setiap kali waktunya bayar. Kemudian berdiri. Pergi ke toilet. Juga orang yang itu-itu aja. Kenapa? Karena udah kebentuk di sini. Udah kebentuk di mindsetnya. Saya nanti ya. Nanti waktunya minta bill, minta nota. Saya berdiri. Nah biasanya yang bayarin ini orang yang baju putih. Dia berdiri, saya berdiri juga. Dia ke kasir, saya ke toilet. Udah di sini nih. Udah kebentuk di kepalanya. Saya mau kabur nanti. Nah itu tinggal kita pilih di komunitas manapun. Pilih aja mau yang ngebayar atau yang maunya nebeng terus. Dan sekali lagi, yang bayar itu-itu aja. Yang nebeng itu-itu aja. Tapi itu satu hal yang harus kita tahu. Makanya usahakan dalam komunitas manapun. Mulailah belajar memberi. Mulailah belajar bawa sesuatu. Dan itu dikatakan potensi kita meningkat. Ketika kita mulai belajar, okelah saya sekali-sekali bayarin. Okelah sekali-sekali saya bawa makanan ke komunitas. Dan kita meskipun bukan orang kaya, orang lain bisa ngelihat meskipun dia ini enggak berkelebihan yang gimana. Tapi ini orang tahu diri dan punya nilai dalam hidupnya. Dia sekali-sekali mau keluar uang, enggak hanya ngambil terus. Tapi mau memberi, mau berbagi. Potensinya meningkat. Terserah Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Sebab saya yakin yang tadi saya omong itu di gereja saya, bukan di sini. Tenang aja Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu hanya ngoping. Yang kelima, hasil risetnya berkata bahwa orang yang suka memberi itu mengaku mereka menemukan tujuan hidup. Mereka merasa berarti. Ketika orang itu memberi, dia merasa hidupnya berarti. Menemukan tujuan hidup. Oh ini loh hidup. Hidupku jadi berkat buat orang lain. Bisa memberkati orang lain. Aku jadi berkat buat orang lain. Dan bukan hanya sukacita kita yang bertambah dan berbagai keuntungan yang lain. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 ngomong gini. Ada yang menyebar harta. Menyebar harta itu bukan buang-buang duit. Tapi maksudnya di sono bantu. Di sana bantu. Di sini bantu. Suka membantu. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Jadi ada orang yang bantu orang, aneh. Tidak menjadi miskin dia. Tetapi bertambah kaya. Kemudian firman Tuhan ngomong, ada yang menghemat secara luar biasa. Bahasa gamblangnya, menghemat secara luar biasa. Saya tolong tanya, itu apa Bapak Ibu?
Nah tuh udah pinter semua tuh. Pelit, medit, kikir. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi kalau ada orang yang berpikir gini, pelit pangkal kaya, pelit pangkal kaya. Firman Tuhan ngomong pelit pangkal berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kita mau pilih yang mana? Bantu orang, bantu orang, bantu orang, tambah kaya firman Tuhan ngomong. Menghemat secara luar biasa, nggak kaya-kaya juga, berkekurangan. Saya tahu memang dalam kehidupan ini ada orang yang berjuang untuk merubah karakter pelit dalam kehidupannya. Bahkan firman Tuhan ngomong menghemat. Kalau menghemat itu untuk pengeluaran siapa? Pengeluaran diri sendiri. Menghemat untuk pengeluaran diri sendiri. Dia nggak mau keluar duit. Saya kenal ada banyak orang yang uangnya di deposito itu miliaran. Puluhan miliar. Tapi nggak berani keluar duit untuk dirinya sendiri. Kalau dia pergi makan ke restoran, sebelum masuk restoran itu, dia berhenti dulu tuh di depan restoran. Ada satu meja kayak gini. Bukan mimbar, bukan. Satu meja, di atasnya itu ada menu, buku menu. Sebelum dia masuk restoran, dia berhenti dulu tuh. Dia ngecek menunya. Bukan cari yang enak. Karena kalau cari yang enak, kepiting telur asin paling atas. Satu piring 1 juta. Oh gak enak. Lalu turun tuh. Lobster, 1 mangkok 850 ribu. Oh gak enak. Lalu paling bawah itu. Nasi, tempe, tahu, telur, sayur lodeh 15 ribu. Oh, iki. Wenak. Jadi yang menentukan enak tidaknya makanan bukan rasa. Tapi harga. Untuk dirinya sendiri aja pelit. Gak bisa keluar duit. Apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah gak akan bisa itu orang keluarin duit dari dirinya. Bisa bayangkan gak? Untuk dirinya sendiri aja gak bisa keluar duit. Untuk makan dia aja gak berani keluar duit. Nah yang harus kita perhatikan adalah bukan dengan cara seperti itu. Kita bisa menyimpan uang, men-save money, bukan. Tapi Alkitab ngomong dengan cara menebar harta. Ketemu orang, bantu. Dia perlu, bantu. Ketemu orang perlu lagi, bantu lagi. Susah, ketemu orang susah, bantu. Alkitab bilang, tambah kaya. Jadi ininya, balik lagi ke sini nih. Pola pikirnya yang harus diubahkan, mindsetnya. Ketika aku memberi, aku gak rugi. Ketika aku memberi, aku sumber sukacita. Dan Tuhan pasti memberkati hidupku. Itu, balik lagi di sini. Mindsetnya. Kembali ke pola pikirnya. Tapi Pak Pendeta, saya gak punya duit. Saya gak punya uang. Bagaimana caranya memberi? Untuk memberi, itu gak harus kaya. Firman Tuhan ngomong gini, dalam Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Perhatikan ayat ini bahwa sangat menarik. Tidak dikatakan orang yang kaya raya akan diberkati. Tidak. Orang yang sahamnya banyak, kriptonya banyak. Bukan. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena dia berbagi rezekinya. Dia terima segini, oke kita bagi. Dia terimanya seberapa, ya udah kita bagi. Kita membantu orang dengan apa yang kita miliki. Jadi kapan kita bisa mulai memberi? Sekarang dengan apa yang ada di tangan kita. Saya nggak bisa kalau bawa bebek panggang ke gereja. Tapi bisa kan bawa pisang goreng. Saya nggak bisa bawa daging steak Wagyu A5 ke kumpulan keluarga. Tapi bisa kan bawa singkong goreng. Berpikirlah apa yang aku bisa beri. Apa yang saya bisa beri. Bukan apa yang saya nggak bisa beri. Apa yang ada di tangan saya. Yang saya bisa beri. Berpikirlah seperti itu. Karena kita semua diberkati dengan tujuan menjadi berkat. Ketika kita menolong orang lain. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Mungkin kita berpikir, cuma nggak seberapa yang ada di tangan saya. Cuma cepek jeng, cuma 100 ribu, apa artinya?
100.000 bagi orang yang kaya raya nggak ada artinya. Tapi 100.000 kita berikan kepada orang yang udah 7 hari nggak makan, udah mau mati, itu 100.000 sangat berharga bagi dia. Sangat bernilai bagi dia. Saya mengutip perkataan dari penulis buku di Amerika Serikat, namanya Henry Longfellow. Dia ngomong gini, give what you have to someone, it may be better than you dare to think. Berikan apa yang Anda miliki. Untuk seseorang itu mungkin lebih besar dari yang Anda pikirkan. Dampaknya, manfaatnya jauh lebih besar dari yang mungkin pernah kita pikirkan. Berikan apa yang kita miliki. Dan ini nilai yang pertama dari orang yang punya generosity mindset. Memberi bagi dia adalah sukacita dan membawa berkat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nilai yang kedua dari orang yang punya generosity mindset. Yang kedua adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Orang yang punya generosity mindset, pikiran yang mau berbagi, itu ketika dia memberi, dia nggak pakai kalkulator, nggak pakai swipoa, pakai sempoa. Dihitung dulu. Kalau aku memberi, iso dapat piro dari dia. Kalau aku memberi dia, bisa balik berapa. Itu bukan memberi, itu pedagang, otak pedagang. Berpikir apapun ujungnya mau cuan, mau untung. Nah, orang yang punya generosity mindset, mau jadi berkat, dia memberi dan memberi. Tanpa ada ekspektasi apapun. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Lukas 6 ayat 34, Yesus ngomong gini, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi kalau kita memberi, bantu orang dengan pikiran, ya suatu saat supaya dia bisa bantu saya lah. Ya suatu saat supaya dia bisa balik bantulah. Jadi saling membantu, saling memberi. Syukur-syukur ngasih cepek jeng, dapat cetiau, ngasih 100.000, dapat 1 juta. Itu bukan memberi, pasang undian namanya lotre. Pasang dikit berharap dapat banyak dalam hidupnya. Nah, sekali lagi hasil riset dari buku yang sama ngomong bahwa orang-orang yang punya generosity mindset, pada waktu dia memberi, dia nggak mengharapkan apapun, dia memberi dengan tulus. Tapi yang mau saya tekankan di sini, meskipun kita tidak mengharapkan apapun, kita tidak mengharapkan kembali, yang namanya prinsip Alkitab itu pasti terjadi. Bahwa ketika orang menabur, orang memberi, dia pasti menuai. Dia pasti akan menerima kembali. Karena itu prinsip, ketika kita memberi, kita pasti akan diberi. Karena itu prinsip yang tanpa diharapkan pun akan terjadi. Sama seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu semua yang dilepas dari atas, pasti jatuh ke bawah. Saudara nggak mengharapkan itu terjadi, pasti tetap akan terjadi. Karena itu hukum. Tabur tuai, itu hukum yang tidak diharapkan pun akan terjadi. Kita nggak mengharapkan pun akan terjadi. Karena orang yang menabur, dia pasti menuai. Itu hukum, tabur tuai. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang punya mindset yang suka memberi, kita pikirannya memberi aja. Memberi, memberi, dan memberi. Dimanapun Tuhan tempatkan saya adalah agen sorga yang memang mau memberi dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita datang ke gereja tidak berpikir untuk menerima terus. Saya ngomong sama jemaat saya, di gereja yang saya layani. Banyak jemaat udah Kristen bukan puluhan tahun lagi. Mungkin udah dari lahir Kristen sampai dia umur 70, 80, Kristen. Udah Kristen itu saking lamanya. Tapi pola pikirnya tetap hanya mau menerima terus. Menerima, hari ini aku datang ke gereja, Tuhan berkatmu buat saya hari ini opo. Tuhan, apa berkatmu hari ini buatku? Orang yang punya generosity mindset, pikirannya lain. Tuhan, jadikan hidupku berkat. Lewat kehidupanku, aku pingin di gereja ini jadi berkat. Dan bayangkan kalau semua jemaat pola pikirnya seperti itu, betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan.
betapa dahsyatnya yang namanya orang percaya dalam kehidupan ini. Datang ke gereja bukan hanya menuntut, tapi datang ke gereja aku mau jadi berkat. Ketemu siapapun aku mau jadi berkat, aku mau berbagi, aku mau memberi. Kita pergi ke komunitas, tidak menuntut. Banyak orang kemudian hari ini datang gereja, minggu depannya dia nggak datang lagi. Ditanya sama temannya, bro, kenapa elu nggak datang gereja hari ini? Lalu dijawab, gua minggu lalu datang ke gereja itu, nggak dapat apa-apa. Jadi dia datang ke gereja dengan sebuah pemikiran, saya harus dapat apa-apa. Dan kemudian minggu depannya dia nggak datang lagi ke gereja. Cari gereja lain yang bisa memberikan dia apa-apa tadi itu. Mencari apa-apa. Banyak orang kemudian males pergi ke komsel, ke komunitas, kemana saja. Ditanya kenapa nggak datang lagi. Aku di komunitas itu nggak dapat apa-apa. Nggak memperoleh apa-apa. Jadi ngapain gue datang ke situ? Ngapain gue datang ke gereja itu? Cari gereja lain. Cari komunitas lain. Karena di pikirannya saya mau dapat apa-apa. Mengharapkan sesuatu. Mengharapkan pemberian. Datang ke gereja untuk menuntut. Tapi coba kita punya generosity mindset. Saya datang ke gereja. Saya datang ke komunitas. Saya datang ke perkumpulan keluarga besar. Saya mau jadi berkat. Saya mau berbagi. Saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat itu macam-macam Bapak Ibu. Nggak harus pakai uang. Lewat kesaksian kita. Lewat doa kita. Lewat kita duduk mendengar keluh kesah orang lain. Kita udah jadi berkat. Nggak melulu soal duit. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Dan dimanapun kita berada, kita adalah agen sorga. Yang dimanapun kita ditempatkan, kita bisa memberkati orang lain. Bahkan saat ini pun banyak orang itu untuk mendoakan orang lain aja nggak bisa loh, nggak mau loh. Karena ada satu tren yang terkenal belakangan ini. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu kan cilaka. Ngelihat orang happy, dia sengsara, tidak bahagia. Ngelihat orang susah, malah seneng dia, bersuka cita. Ini kan cilaka. Oleh sebab itu kemudian orang jadi bahkan mendoakan orang lain aja gak mau. Buat apa doain dia? Nanti dia diberkati. Nanti kemudian dia jadi kaya. Kemudian dia jadi rumah. Percayalah ketika kita memberkati orang lain, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Itu prinsip yang tidak diharapkan pun akan terjadi. Mau jadi berkat, dimanapun kita berada, kita mau jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, orang yang punya generosity mindset memiliki nilai bahwa memberi adalah ungkapan rasa syukur. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana mengungkapkannya? Oh, datang ke gereja Pak. Betul. Gimana mengungkapkannya? Memuji menyembah Tuhan Pak. Betul. Tetapi orang yang bersyukur juga adalah orang yang suka memberi. Karena memberi adalah ungkapan dari rasa syukur. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 12 ngomong gini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, bantuan jemaat, bukan hanya mencukupkan kebutuhan hamba-hamba Tuhan, bukan. Tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ketika kita memberi, itu orang akan terlihat. Oh, ini orang tahu bersyukur. Ini orang tahu berterima kasih. Karena pemberian kita itu menyatakan isi hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Diwujudkan dalam tindakan nyata memberi. Memberi itu macam-macam, sekali lagi saya bilang. Saya macam-macam memberi itu. Ke gereja itu luas. Bisa untuk diakonia, keperluan misi, untuk kebutuhan yang lain. Itu memberi. Karena kita juga menyadari bahwa sesuatu, semua hal yang kita miliki, itu datangnya dari Tuhan. Meskipun nih, banyak orang ya datang ke gereja, ngasih kolektor, lalu ngomong gini, Yesus maksudnya, Yesus. Deloan, memberi, aku ngasih sus.
Tuhan aku ngasih deloken. Orang ini lupa bahwa semua yang dia miliki datangnya dari Tuhan. Semua yang kita miliki datangnya itu dari Tuhan. Mati itu anytime Bapak Ibu. Mati itu kapan saja. Kita semua ini gak tahu kapan kita dipanggil pulang. Dan gak ada yang tahu siapa duluan. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Tapi bisa jadi juga saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Mati itu kapan aja, gak ada yang tahu Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita punya pemikiran seperti itu. Oh iya benar ya, semua yang kita punya ini datangnya dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Dan apapun juga yang kita berikan kepada Tuhan, itu juga datangnya dari Tuhan. 1 Tawari 29:14 ngomong gini, sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela, kolekte seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ketika kita memberi persembahan, persembahan yang ada di dompet kita, itu datangnya dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Semua yang ada di kantong kita, itu datangnya dari Tuhan. Bahkan dia berkata, firman Tuhan mengatakan, malah aku dapat kehormatan. Siapa aku? Siapakah aku ini Tuhan? Aku bisa memberikan persembahan sukarela seperti ini. Semuanya datang daripada Tuhan. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, kita kemudian datang ke gereja, bukan hanya berkata Tuhan, Tuhan, apa berkat-Mu? Tapi Tuhan, gimana caranya aku bisa mengembalikan semua yang ada? Memberkati orang lain lewat hidupku. Memberkati orang yang memerlukan. Memberkati orang yang membutuhkan melalui kehidupanku. Mengapa kemiskinan terjadi? Mengapa kemiskinan terjadi? Nggak perlu panggil pendeta luar negeri dari Singapura, dari Amerika, lalu tumpang tangan. Pak, doakan Pak. Oh, aku patahkan kutuk kemiskinan, nggak perlu. Aku patahkan roh kemiskinan, bukan, nggak perlu. Kemiskinan itu terjadi dari gaya hidup yang tidak suka memberi. Itu loh penyebabnya terjadi kemiskinan. Karena nggak suka memberi. Patahkan kemiskinan dengan cara mulai memberi. Mulai berbagi. Kemiskinan timbul dari gaya hidup yang tidak suka memberi. Dan kemiskinan berhenti ketika orang mulai belajar memberi. Hentikan kemiskinan dengan cara memberi. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, saya nggak punya apa-apa. Nggak ada orang yang bisa ngomong gitu. Karena kita semua sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Kita sudah menerima something daripada Tuhan. Kita bisa memberi dengan apapun sesuai dengan level kita. Sesuai dengan tingkatan kita, kita bisa memberi. Mulai memberi dengan apa yang ada di tangan kita. Jadi 3 hal penting yang harus menjadi nilai dalam hidup kita. Supaya kita punya generosity mindset. Dan saya mau tutup khotbah saya dengan 1 poin yang penting. Ketika kita mulai memberi, ketika kita mulai berbagi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mulai memberi, maka ada hal yang luar biasa terjadi pada kita. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa yang terjadi ketika orang mulai memberi? Apa yang terjadi ketika orang mulai berbagi? Dia menjadi seperti dengan Bapa di sorga. Seperti dengan Yesus. Banyak orang suka nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ya opo caranya jadi seperti Yesus? Dengan cara murah hati. Mulai memberi, mulai berbagi, mulai menolong orang lain. Ketika kita murah hati, kita semakin serupa dengan Bapa kita di sorga. Kita semakin serupa dengan Yesus. Pemberi yang terbesar dalam kehidupan ini bukanlah Bill Gates yang menyumbangkan hartanya ratusan triliun untuk kemanusiaan, yayasan, organisasi non-profit. Bukan. Bukan juga Warren Buffett yang menyumbangkan hartanya begitu banyak untuk orang-orang miskin, untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan. Bukan.
Bukan juga pendiri dari Facebook yang menyumbangkan 90% hartanya untuk organisasi kemanusiaan. Bukan. Pemberi yang terbesar adalah Yesus Kristus. Bapa kita di sorga. Memberikan putranya yang tunggal untuk mati menebus kita yang sudah berdosa. Itu loh pemberi yang terbesar. Sepanjang sejarah pemberi yang terbesar, Bapa kita di sorga. Dan ketika orang mulai murah hati, mulai berbagi, mulai memberi, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Milikilah satu pemikiran ini, bahwa ketika aku memberi, aku semakin serupa Yesus. Aku semakin serupa dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berkat kita tidak ditentukan dari pemberian orang kepada kita. Bukan. Berkat kita ditentukan seberapa banyak yang kita tabur dalam kehidupan orang. Berkat saya tidak ditentukan oleh pemberian Bapak Ibu kepada saya. Bukan. Berkat saya ditentukan seberapa banyak yang saya tabur dalam kehidupan orang. Saya menabur A, menabur B, semakin banyak saya menabur, semakin banyak berkat yang saya terima. Bukan dari pemberian orang, tapi dari pemberian saya. Itu menentukan berkat saya. Berkat kita ditentukan oleh seberapa banyak yang kita tabur dalam kehidupan orang. Semakin orang menabur, semakin orang menuai. Banyak menabur, banyak menuai. Kalau nggak pernah nabur, apanya yang mau dituai? Nggak pernah memberi, apanya yang mau dituai? Nggak pernah membantu orang, apanya yang akan dituai? Orang yang tidak pernah menabur, tidak akan pernah bisa menuai. Semakin kita memberi dan memberi, kita semakin serupa dengan Bapa kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur